Emansipasi wanita. Mungkin ini yang dimaksud oleh Ibu kita Kartini, di mana proses pelepasan diri wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan maju. Ini yang saya lihat ada pada sosok seorang ibu rumah tangga, Ibu Suryana. Ya, beliau adalah salah satu ibu rumah tangga yang juga merintis usaha di bidang penjualan produk makanan siap saji berbahan dasar ikan di Kota Manado, Sulawesi Utara. Selain merintis usahanya, ibu yang memiliki dua anak ini tidak luput dari peran seorang istri yang harus tetap melayani dan berbakti kepada suaminya, dan juga tetap mengurus anak-anaknya. Episode kamu kali ini akan mengupas tuntas bagaimana tips dan trik dari Ibu Suryana yang adalah founder Livia Nusa Boga dalam merintis usahanya, serta bagaimana proses dari awal usaha sampai dengan saat ini. Tetap di kamu, Kiat Ampuh Merintis Usaha. Halo entrepreneur, hari ini saya sudah janjian dengan Ibu Suryana dari Livia Nusa Boga untuk bisa melihat proses langsung dari bahan baku menuju makanan siap saji. Dan nanti kita juga akan ngobrol bersama Ibu Suryana tentang Livia Nusa Boga. Penasaran seperti apa? Sebentar lagi saya akan sampai di rumah produksinya, jadi jangan kemana-mana, tetap di kamu. Halo Bu Yana. Tadi jalannya lancar? Alhamdulillah lancar ke sini. Ini pertama kali sih aku datang ke rumah produksinya Ibu Yana ya. Kebetulan udah mulai. Ayo kita masuk aja langsung ya. Iya, yuk ayo kita langsung lihat-lihat dulu ya. Nah, ini adalah rumah produksi di mana kita khusus memproduksi bahan makanan. Nah, ini adalah tempat packaging kita. Kita harus stok banyak nih karena kalau kita pesan itu cukup jauh. Cukup jauh. Jadi, ya. Perjalanan ke Manado bisa 2-3 minggu. Jadi ini bisa buat stok 1 bulan ya Bu kira-kira ya? Ini untuk stok 1 bulan. Nah, ini adalah ruang kita making. Nah, kita juga ada tata tertib packing di mana kita harus tahu dulu nih produk apa yang sedang diproduksi dan memastikan packingannya itu benar-benar betul gitu, karena biasanya suka salah ngambil. Nah, itu kita harus yang memproduksi itu harus tahu dan harus bersih, higienis, dan mereka harus menggunakan alat-alat yang supaya menjaga bahan makanan itu tetap steril. Jadi di Livia Nusa Boga ini juga ada standar operasionalnya juga ya Bu? Ada SOP-nya. Okay. Nah, Stel, kita sudah ada di dapur untuk produksi produk kita di sini. Ini lagi sekarang aku melihat dua tante-tante yang cantik ini sedang memasak apa nih? Nah, hari ini kita lagi produksi produk favorit bestseller kita ya, sambal roa dan abon tuna. Kalau yang ini pasti ini sambal roa ya. Ya. Yang itu abon abon tuna.
Kalau untuk sambalnya sendiri ada level nggak sih Bu Yana? Kalau untuk sambal rawa tuh ada levelnya. Ada level, Iya. ada yang paling pedas, Yang ekstra pedas sama sedang. ekstra pedas sama sedang, tapi tetap pedas ya kalau sedang. Untuk solusinya untuk anak-anak yang mau cobain produk Livia bisa juga di Abon ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau saya lihat karyawan dari Livia Nusa Boga ini sudah ada berapa Ibu? Kita ada 7. Nah, di produksi kita 3. Selebihnya itu kita di admin dan di e-commerce. Jadi ada tim e-commerce-nya, terus ada yang untuk antar-antar barang juga. Oh, jadi totalnya ada 7 karyawan. Nah, untuk produksinya apakah setiap hari memproduksi atau ada jangka durasi waktu tersendiri begitu? Untuk saat ini karena sudah mulai sejak pandemi itu sudah mulai naik. Jadi sekarang ini kita produksinya tuh udah mulai setiap hari ya. Jadi dari Senin sampai Jumat, tapi Sabtu itu bisa libur atau kalau misalnya ada banyak pesanan kita Sabtu pakai buat produksi juga. Oh, jadi emang terjaga juga kualitasnya masih fresh ya? Iya. Oke. Kalau sekali produksi nih, misalnya contohnya kayak yang ini, itu bisa untuk berapa? Kalau sambal rawa itu kita sekali produksi itu bisa sampai 200 botol sih. Oke. Ya, kalau untuk Abon rata-rata di 100-an. Tapi kalau misalnya kita lagi banyak orderannya, nah kita pakai ibu-ibu yang deket dari lingkungan kita untuk jadi tenaga lepas kita. Seperti itu. Tapi tetap kita awasi ya sesuai dengan SOP yang ada. Nah, Bu Yana, ada perbedaan nggak sih Bu kalau misalnya dari 10 tahun yang lalu, dari proses buat terus sampai memasak sendiri dengan sekarang ada perbedaannya? Perbedaannya kalau waktu pertama kita mulai usaha, itu kan belum punya rumah produksi sendiri, jadi masih nyampur sama rumah. Cuman tempat masaknya aja yang dibedain. Jadi alurnya masih berantakan tuh. Kalau sekarang kita udah punya rumah produksi sendiri, nah itu alurnya udah jelas. Jadi waktu penerimaan barang, itu kan masuk, diterima oleh tim produksi, terus ke tempat penyortiran bahan mentahnya. Habis itu setelah dibersihkan kita baru digiling. Habis giling kita masak ya, mencampur semua bahan-bahannya sampai matang. Itu kira-kira waktunya itu bisa sampai 3-4 jam, tergantung ikannya. Biasa kan ada ikan yang masih kandungan airnya masih banyak, nah mungkin itu agak lama, seperti itu. Nah setelah masak, biasa kita pindahin nih untuk pendinginan, baru kita packing, seperti itu. Jadi ini proses memasak setelah ini 3-4 jam? Masaknya 3-4 jam, nanti setelah itu kita proses pendinginan, baru kita packing. Oh, jadi dulu masih nyampur di rumah, iya, karena sudah lebih teratur ya? Karena kita kan sudah BPOM ya, terus halal, dan kita sudah sertifikat HACCP, sudah ada SKP, makanya kita harus ada alurnya, rumah produksinya juga harus udah pisah dari rumah. Jadi ini adalah tempat memasaknya, setelah itu di packing, habis itu taruh di mana Ibu? Di gudang, gudang barang jadi. Boleh saya lihat? Mari, silakan. Ayo. Nah, ini gudangnya. Jadi ini tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan barang jadi. Nah, Ibu Yana, kalau tadi kan kita udah ngeliat nih dari proses pembuatannya sampai dia siap saji nih. Sekarang kita mau tanya ngobrol-ngobrol tentang Livia Nusa Boga. Awal mulanya itu gimana ceritanya Ibu? Kok bisa mau bikin usaha ini gitu? Dulu awal mulanya kita tuh buka rumah makan. Tapi karena waktu itu saya punya anak saya yang kedua masih bayi. Waktunya itu sangat ini ya, kalau rumah makan kita harus bangun pagi-pagi, terus tutupnya juga kadang cepat kadang lama. Nah dari situ waktu saya ada dapat orderan sambal rawa, saya pikir enak juga kita bikin makanan siap saji. Waktunya kita bisa atur, jadinya bisa atur, dan waktu itu prospeknya sangat besar untuk sambal ini gitu. Jadi waktu kita mulai itu dari sambal rawa dan abon tuna. Berawal berarti setelah ada orderan sambal rawa itu, akhirnya rumah makannya saya tutup, jadi saya beralih fokusnya ke makanan seperti ini yang siap saji. Jadi kan waktunya kita bisa atur, terus
saya bisa urus anak-anak juga di rumah seperti itu. Lebih banyak meluangkan waktu juga ya buat keluarga ya. Terus kalau misalnya nih buat pemirsa yang ada di rumah ini, kalau misalnya mereka mau mulai usaha kayak gini, itu apa aja yang harus disiapkan Ibu? Pertama sih jangan takut untuk memulai. Pertama pasang niat dulu. Kita mau produksi apa nih, mau jualan apa. Nah setelah itu kita mulai aja dengan apa yang ada, karena waktu itu peralatan saya juga belum banyak. Jadi masih dari benar-benar home industry. Mulai gitu. Niat dulu ya Bu ya? Niat dulu. Nanti seiring berjalannya waktu pasti akan ada caranya. Iya, dan konsisten sih. Konsisten tuh penting? Iya. Oke. Kalau kita lihat tadi dari proses awal dari Livia Nusa Boga ini, ada kendala nggak sih atau tantangan setelah Ibu menjalaninya yang dari rumah makan, terus udah beralih ke makanan siap saji, adakah tantangan atau kendala? Ada ya, jadi waktu pertama buat kan kita masih belajar nih. Nah tentunya banyak kritikan dari, misalnya dari toko, ditolak toko, itu juga pernah kita lewatin. Tapi kita tetap konsisten itu, terus kita jangan malu untuk memperkenalkan produk kita sih. Kayak gitu. Jadi tetap aja konsisten nawarin, terus sambil kita perbaiki kualitasnya. Nah nanti lama-lama kan orang mulai kenal. Nah dari situ kita mulai bisa berkembang sesuai kebutuhan. Jadi kita udah bisa memperbaiki produknya lebih bagus dari kualitas produk, packaging, seperti itu. Oh, oke. Sebelum kita lebih jauh lagi, Ibu Yana kenapa namanya Livia nih? Nah waktu itu kan saya cari nama tuh bingung kan, akhirnya udah pakai nama, ini nama anak saya. Oh oke. Yang perempuan. Yang pertama. Iya. Ya udah Livia aja deh, kayak gitu. Jadi ya udah keterusan sampai sekarang. Yang harapannya nanti dia bisa nerusin aja ya, kayak gitu. Oke, jadi harapannya ntar kalau Livia nonton ya harus bisa nerusin usaha dari bawahnya ya. Oke. Sekarang kan dulu kalau mungkin dulu yang jual sambal-sambal nggak sebanyak belum sekarang banyak. Ibu ya. Selling point-nya, unique selling point-nya dari Livia Nusa Boga ini apa sih? Unique selling point-nya adalah bagaimana kita makanan sehari-hari kita olah menjadi makanan siap saji. Karena Indonesia itu pencinta sambal, jadi kita bikin sambal. Contohnya misalnya best seller kita tuh sambal roa, terus ada sambal woku belanga. Woku belanga yang sambal, ini ya? Iya, betul. Nih. Yang ini, woku belanga, terus ada sambal tino rangsak. Kalau tino rangsak itu rasanya apa ya Bu ya? Saya jujur. Bumbu tino rangsak tapi ikannya itu cakalang fufu. Jadi tetap halal ya. Tetap halal ya? Halal. Oke, nih. Terus sama ada lagi yang... Ada ini sambal ijo, terus ada sambal tuna, sambal bumbu RW, sambal cakalang bakar. Oke. Dari segala macam sambal ini yang paling favorit yang mana? Tetap sambal roa. Tetap sambal roa ya? Tetap sambal roa. Oh, oke. Jadi harus berinovasi ya Bu ya? Di setiap tahunnya pasti ada inovasi sendiri buat dari Livia Nusa Boga ya? Oke. Bu Yana, kalau tadi kan ngomongin soal pertama kali Ibu Yana nawarin ke toko-toko, itu ceritanya gimana Bu? Nah waktu saya terima orderan, saya pikir nih oke juga nih untuk mulai bisnis ini kan, karena peluangnya masih besar pada saat itu. Nah, saya coba untuk nawarin ke toko, misalnya kayak di dekat-dekat rumah dulu ya, waktu itu. Nah, saya nawarin, boleh nggak Livia ini saya titip gitu. Tapi waktu tawaran pertama saya tuh ditolak. Dia bilang, oh nggak layak nih, begini, nggak layak, kayaknya packagingnya masih jelek, dia bilang. Terus katanya pesaingnya udah banyak, karena ibu-ibu di Manado tuh maunya bikin abon sendiri. Tapi sempet down sih, tapi saya pikir saya mau nyoba lagi kayak gitu. Akhirnya saya perbaiki packagingnya, desain stikernya bikin bagus sedikit. Nah akhirnya saya coba ke toko lain. Nah toko kedua itu diterima. Oh diterima. Nah ya. Nah dari situ aku udah mulai semangat tuh. Berapa stoknya masuk waktu itu? Paling 10 dulu. 10 dulu ya. Oke. 10 dulu. Terus 2 minggu lagi dia order habis terus pesan lagi, naik kan terus. Nah mulainya kan waktu itu saya sendirian, kan mulai produksi itu 2013. Oh 2013. Sudah hampir 2013 10 terus, tahun ya berarti ya? Iya. Habis itu ada up and down lah, naik turun
Akhirnya waktu mulai ini pakai sosial media itu di 2016 kayaknya ya, mulai Facebook, tapi itu juga seadanya tuh. Dengan pengetahuan yang terbatas. Kita upload seadanya. Biasanya ibu-ibu aktif tuh di Facebook tuh. Kalau jualan iya itu sih. ibu-ibu aktif banget tuh di Facebook Iya. kan. Oke. Kalau ibu mau jualin ke toko, awal mulanya kan harus nungguin dulu nih berapa Iya, lama. konsinyasi. itu, Jadi waktu kita titip di toko, kan waktu dia repeat order, nah nanti nota kedua dia bayar nota pertama, nota keduanya ditaruh lagi seperti itu. Jadi sistem konsinyasi sih kalau di toko. jadi mesti menjaga kualitas juga ibu ya? Iya. Setiap orderan baru dibikin lagi? Iya, karena Oke. kita juga harus kontrol kapan expire-nya seperti itu. Jadi kita uji terus nih expire-nya bisa berapa lama. Kan semakin kita sering produksi, kita tahu nih kira-kira produk kita nih bisa sampai kapan. Jadi kita uji terus sih. Tapi untuk saat ini sekarang udah tahu dong ya untuk berapa berapa lama expire date-nya. Jadi setelah Livia main di sambal, sekarang kenapa nyoba di abon yang kayak gini nih? Ya, karena kan kalau anak-anak nggak bisa makan sambal kan biasanya, jadi kita banyak juga sih pasar abon juga oke sih. Jadi kita mulai dari abon tuna karena di pasar itu tuna itu waktu itu belum ada yang bikin, jadi mereka masih main di cakalang. Nah tapi akhirnya kita itu buat produk sesuai dengan kebutuhan pasar jadinya. Jadi karena banyaknya Livia ada cakalang nggak, akhirnya kita bikin cakalang. Terus karena kelapa adalah salah satu komoditas di Manado yang paling banyak maksudnya gampang dicari lah ya. Dicari, betul. Akhirnya aku bikin abon kelapa roa, terus ada ikan tunanya juga. Jadi ada beberapa varian yang bisa milih nih, customer bisa milih. Mau yang mana? Bukan cuma 1, 2, tapi ada beberapa pilihan. Jadi kan Lebih variatif lebih ya? variatif. Nah, buat abon ini di tahun berapa kira-kira? Abon tuna sama ya 2013 sama sambal roa, tapi untuk yang lainnya tuh kita mulai berinovasi tuh di tahun 2017. Kesini tuh biasanya kita 5 bulan sekali kita udah ngeluarin produk baru, atau setahun bisa 2 kali keluarin produk baru. Nah produk terbaru kita tuh yang ini, Apa tuh? yang tahun 2022. Ini adalah kleper tar kering. Jadi kan kleper tar selama ini basah. Basah. Dan kalau dibawa itu biasanya kan ada waktunya ya. Iya, Nah, agak susah, tricky kalau mau dibawa. Iya. Wah, ini salah satu inovasi terbaru dari Livia Nusa Boga ya. Oke. Nah, Ibu kalau misalnya banyak kan inovasi-inovasi baru nih dari Bu Yana, biasanya inspirasinya dari mana, Bu? Kecetus aja karena kebutuhan ya. Kayaknya oh iya ini kayaknya butuh deh. Maksudnya ini kayak banyak dicari. Oh kita coba yuk. Misalnya kayak abon tuna nori. Kayaknya anak-anak suka ini ya sekarangnya karena Lagi suka Korean nori. gitu kan. Oh kita campur nori aja. Ternyata cocok. Ternyata ada yang suka Ada kayak yang gitu. suka. Jadi akhirnya ya udah keterusan. Tapi ada beberapa juga yang kita inovasi tuh akhirnya nggak jalan, ya udah kita cut. Tapi kita lebih cari terus gitu loh. Apa sih yang masyarakat cari? Iya, kayak gitu. keinginan pasar apa Keinginan, itu yang selalu disediakan oleh ya. Livia Nusa Boga ya. Nah, Bu Yana bisa ceritain nggak sih ini tuh piagam apa? Oh ya, ini adalah Tropi Sidakarya, penghargaan kualitas produktivitas tahun 2018. Itu dari oke. Disnaker. Dari Disnaker ya. Kalau ini Nah, ini waktu kita ikut pameran produk di Singapura. ikut di Singapura. Iya. Wah, oke. Gitu. Oke, kalau ngomong-ngomong soal Livia Nusa Boga ini, dukungan pemerintah untuk UMKM khususnya Livia ini apa aja sih? Untuk dukungan pemerintah tuh sangat membantu ya, terutama untuk sertifikasi yang kita dapatkan. Contohnya itu sertifikasi seperti GMP, HACCP. Nah itu pemerintah sangat membantu dan memfasilitasi para UMKM untuk mendapatkan
sertifikat tersebut. Yang penting nih rumah produksinya harus ada dan dibenerin dulu sesuai dengan SOP-nya seperti itu. Okay. Nah itu nanti pemerintah akan membantu kita untuk mendapatkan sertifikasi yang kita butuhkan juga untuk nanti mungkin ekspor atau perluasan pemasaran kita. Oke. Jadi sertifikasi itu cukup penting karena untuk syarat juga kalau misalnya bisnis itu mau dikembangkan ya Bu ya? Iya, karena kan sertifikasi itu adalah kepercayaan customer ya, untuk supaya dia percaya bahwa produk kita tuh benar-benar berkualitas, karena kan ada standarnya, bagaimana higienitasnya, terus SOP-nya itu tuh jelas seperti itu. Kalau mungkin sahabat yang lagi ada di rumah penasaran, apakah proses pengurusan sertifikat serta izinnya cukup lama Bu? Oke. Kalau untuk sekarang, untuk izin produk UMKM itu sangat mudah karena sekarang sudah terverifikasi lewat OSS. Jadi sehari aja kita mengajukan tuh udah dapat. Kalau dulu kan kita butuh waktu ya, sampai 1 bulan baru dapat sertifikat. Tapi sekarang melalui OSS kita itu 1 hari aja udah jadi PIRT-nya. Nah, kalau teman-teman sudah punya tempat produksi, itu naik ke BPOM. Nah, itu harus punya rumah produksi sendiri. Nah, tentunya sambil mengurus BPOM, kita juga mengurus halal, karena itu tempat produksinya juga harus pisah dari rumah. Seperti itu. Oke. Jadi cukup lama, tapi waktunya sekarang sudah dipermudah ya. Dipermudah. Dulu medianya mungkin harus ke sana, ke sini. Sekarang semuanya serba online nih Bu ya. Serba online. Kalau Ibu ngomongin soal reseller, berarti Livia Nusa Boga ini sudah menjual produknya lewat e-commerce juga ya? Iya, kita udah ada di 4 platform e-commerce sih. Oke. Jadi sudah nggak cuman hanya toko offline, namun toko online juga ada. Ya, sejak pandemi karena offline-nya tutup, jadi kita beralih fokus ke online. Dan sampai sekarang sih masih kita jaga. Jalan ya, Bu ya? Masih jalan. Nah, ngomong-ngomong, kalau misalnya Ibu Yana cerita tadi sudah di daerah lain selain di Manado, pernah nggak mencoba untuk menjualkan Livia Nusa Boga ini ke luar negeri? Udah. Nah, untuk teman-teman juga ke luar negeri sekarang nggak susah, karena sekarang itu media sosial tuh sangat membantu kita. Contohnya mungkin kita bisa bertemu dengan diaspora yang ada di negara tersebut, terus kita bisa kerjasama nih sama mereka. Karena saya pun bekerja sama dengan diaspora untuk memasarkan produk seperti itu. Jadi waktu itu ada permintaan dari US, terus dari Singapura kita juga pernah kirim. Seperti itu. Jadi bule-bule juga suka sambal ya ini? Iya. Nah, kalau untuk mahasiswa yang studi di sana, saya pernah dapat informasi sih, ternyata produk Livia itu banyak diminati oleh mahasiswa di sana. Jadi dari sini mereka minta kirim ke sana seperti itu. Nah, target ke depannya nih untuk Livia Nusa Boga ini apa nih, Bu? Target ke depannya cita-cita Livia Nusa Boga, visi misinya kita mau mengangkat makanan lokal menjadi salah satu makanan yang disukai oleh dunia. Dan kita juga mimpinya tuh bisa ekspor 5 benua ya. Jadi produk lokal kita dikenal ke mancanegara. Nah, Bu Yana, terima kasih banyak. Tadi saya sudah diajak jalan-jalan di rumah produksinya, bisa lihat langsung proses pembuatannya juga. Yang terakhir nih, buat sahabat yang lagi ada di rumah, tips and trick untuk memulai usaha dari Bu Suryana apa? Ya, untuk teman-teman yang udah memulai usahanya atau baru memulai usahanya, terus semangat, tetap konsisten, jangan menyerah. Waktu kita sudah menentukan produk kita, sampai menemukan unique selling-nya, kita tetap konsisten. Dan jangan menyerah untuk berinovasi dan terus semangat untuk mengembangkan diri dan memperbaiki kualitas produk dan menjaga kualitas produk. Itu aja. Oke, terima kasih banyak waktunya Bu Yana. Nanti kita ketemu lagi. Semoga setelah kita ketemu lagi nanti ternyata sudah diekspor keluar negeri. Amin. Oke, terima kasih Bu Yana. Tidak ada kata terlambat atau lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kesuksesan akan datang secepat itu ketika kamu memulainya sekarang. Style pamit, sampai ketemu di acara kamu selanjutnya.